penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serdang Bedagai akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Halo Pak, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Selamat siang juga Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya baik juga Pak. Nah, sebelum Bapak coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching kali ini ya Pak ya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua ya Pak ya, kompetensi apa, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi itu Bu adalah bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching nantinya. Ini yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach itu nanti, atau mungkin Bu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak, demikian dulu ya Pak ya pra-observasi kita hari ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Selamat siang Pak Febri. Siang Bu, ada yang saya bantu? Pak, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Silakan Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, saya kan
tentu juga tidak terlepas saya juga harus memikirkan Pak gimana dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru di sekolah ini. Sebagai seorang guru, ini juga tanggung jawab yang harus. Nah, sebagai seorang guru, menurut Ibu, tindakan Ibu selama ini dalam skala 1 sampai 10, Ibu sudah melakukan sampai di skala mana? Kalau menurut saya sih saya sudah berada di kelima ya. Terus pendapat saya Apakah yang menjadi kendala sehingga Ibu memilih skala 5 itu? saya
tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan Bu Farida. Sebelum penutupan ini Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pasca observasi tadi, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, saya sudah menanyakan tujuan, membantu coach tadi untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut dapat membantu mengajukan coach untuk dapat menceritakan pengalaman, permasalahan, serta dapat menemukan solusi-solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Farida, sehingga Bu Farida dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga saya sudah melihat kalau terakhir yang Ibu dapat mendapatkan solusi dengan baik. Juga sebelum penutup, saya di sini kompetensi apa lagi yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching barusan tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu sebenarnya adalah bagaimana bisa mendengarkan dengan kesadaran penuh, presence, karena bagi saya Bu, seorang coaching itu harus didengarkan dengan sangat baik. Tentunya dengan kita mendengarkan coaching dengan sangat baik, coaching juga akan merasa lebih dihargai. Demikian ini. Terima kasih ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Dan untuk observasi hari ini semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas masukan-masukannya. Sama-sama. Selamat siang Ibu Denika, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik dan penilaian kita hari ini ya Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Demikian Bu. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu Bu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu. Oke. Baiklah Ibu, demikianlah sekian dulu ya Bu ya.
ya praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap voucher. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Boleh saya bicara sebentar Bu? Silahkan Pak. Baik, Bu. Mohon maaf mengganggu ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya siang ini. Kebetulan ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Oke, silakan Pak. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan Bapak ya. Apa nih Pak yang ingin dibicarakan sore ini? Gini loh Bu, kalau saya perhatikan kondisi belakangan ini sepertinya murid-murid saya kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Hal ini dapat saya lihat dari beberapa anak yang kurang fokus, bahkan ngantuk Bu ketika saya menyampaikan materi pelajaran. Gak jarang juga Bu, anak-anak itu tidak menyimak pelajaran yang saya berikan. Murid-murid kurang aktif dalam kelompok, dalam bertanya, serta dalam diskusi dengan teman-temannya. Seperti itu sih Bu yang ingin saya bicarakan sore ini. Oh gitu ya Pak ya. Jadi murid-murid Bapak, kalau Bapak perhatikan kurang semangat ya Pak ya? Iya Bu, pembelajaran di kelas itu Bu terkesan membosankan dan kurang efisien karena murid saya itu Bu kurang bersemangat dalam belajar dan kurang aktif Bu. Oh begitu ya Pak ya. Dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Gini Bu, saya ingin sekali murid-murid saya itu lebih semangat Bu dalam mengikuti pelajaran, menyimak ketika saya menyampaikan materi pelajaran, dan juga saya berharap murid saya itu bisa lebih aktif Bu. Oke Pak, supaya murid Bapak lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran, menurut Bapak bagaimana? Menurut saya Bu ya, supaya murid saya itu bersemangat dalam belajar, saya seharusnya menyajikan pembelajaran dengan menarik dan berpihak pada murid juga Bu. Dan tak lupa juga memanfaatkan teknologi Bu. Dan juga melibatkan siswa itu dalam interaksi di dalam pembelajaran. Oke, kalau dari pengamatan Bapak ini ya, murid yang bersemangat itu seperti apa sih Pak? Murid yang dikatakan bersemangat itu mungkin siswa yang ceria Bu, yang antusias dalam menerima pelajaran, aktif bertanya, aktif juga berdiskusi Bu dengan temannya di dalam satu kelompoknya itu. Oke, jadi yang ceria ya Pak ya, antusias, aktif bertanya dalam berdiskusi. Terus selain itu apa lagi ya Pak ya? Apa lagi ya Bu ya? Mungkin aktif dalam menyimak pelajaran mungkin ya Bu. Oke, jadi ada 4 ya cirinya ya Pak ya, ceria, antusias, aktif, dan aktif dalam kelompok, juga menyimak pembelajaran. Jadi menurut Bapak ini yang ideal itu seperti apa ya Pak ya? Kalau dianya di angka 10, sekarang murid Bapak itu belajarnya dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa ya Pak ya? Kalau anak-anak sih Bu mungkin beragam ya Bu ya. Tapi secara keseluruhan mungkin saat ini saya bilang skalanya bisa di angka 5 mungkin. Jadi menurut Bapak di angka 5 ya Pak ya. Bapak kira-kira ini apa kendalanya sehingga anak-anak itu berada di angka 5? Mungkin Bu, faktor pembelajaran itu karena pembelajaran yang monoton mungkin Bu. Makanya skalanya masih di angka 5. Mungkin itu sih Bu. Jadi yang menjadi tantangan Bapak ini monoton ya Pak ya. Iya. Jadi kalau Bapak sendiri ya, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Pak ya. Iya. Nah kalau Bapak sendiri yang ingin melihat murid-muridnya berada di level berapa semangatnya ya Pak ya? Kalau melihat kondisi murid saat ini, begitu juga dengan perkembangannya ya Bu ya. Harapan saya sih Bu, anak-anak itu bisa berkembang ke angka 8 Bu.
Walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan ya kan Bu, anak-anak itu bisa mencapai angka 10. Apa yang bisa Bapak lakukan ya Pak ya kira-kira untuk mencapai angka 8 tersebut? Itu mungkin sudah saya pikirkan beberapa hari ini Bu. Makanya saya pengen diskusi sama Ibu. Yang saya pikirkan itu mungkin seperti merancang pembelajaran yang lebih menarik, berpihak pada murid, dan pemanfaatan teknologi. Mungkin Bu, anak-anak akan lebih menarik kalau pelajaran itu pakai video, mungkin juga infografis, mungkin juga Bu berupa komik yang cerita bergambar seperti itu kan Bu. Kemudian ada juga seperti PowerPoint, presentation, PPT, sehingga pembelajaran itu Bu bisa menarik minat murid dan murid itu lebih mudah dalam memahami pelajaran ini. Oke Pak, kalau begitu rencananya kapan ini Bapak melakukan atau melaksanakan pembelajaran menggunakan media yang menarik tersebut Pak? Dan berbasis teknologi supaya kan anak-anak lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran kan Pak? Segera mungkin ya Bu ya, dalam waktu dekat ini atau mungkin minggu depan Bu, karena kan kita butuh perancangan dulu kan Bu untuk membuat pelajaran yang seperti itu. Kira-kira nih Pak, siapa yang dapat membantu Bapak merancang pembelajaran ini? Pertama Bu, mungkin saya akan berdiskusi dengan pimpinan. Saya juga akan berusaha berkolaborasi dengan rekan guru saya Bu. Ada namanya Pak Hari Bu. Dia pintar sekali IT Bu. Dan Bapak itu juga sudah pernah membuat media pembelajaran Bu. Dia pakai Canva. Dia pakai juga seperti pembuatan video, infografis, PowerPoint, dan hal-hal lain. Baik Pak, kita ini nggak terasa udah di penghujung coaching ini ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang saya dapatkan dari diskusi kita kali ini bahwa saya dapat pencerahan dari Ibu. Awalnya Bu, jujur saya kebingungan harus ngapain supaya murid-murid itu bisa bersemangat. Saat ini saya sudah mendapatkan solusinya. Oke, kalau begitu saya nggak sabar lagi nih Pak ketemu Bapak minggu depan. Mau mendengar cerita-cerita Bapak setelah kolaborasi dan juga setelah Bapak menggunakan teknologi dalam membangkitkan semangat belajar Bapak. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu hari ini, sudah mau mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan saya bisa berubah menjadi guru yang lebih berpihak pada murid. Sama-sama Pak, semangat ya Pak ya. Terima kasih ya Bu. Baik Bu Denika, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya, bersama Pak Febriadi. Sebelum penutupan nih ya kan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu pasca observasi. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan alutsista Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat mengalihkan coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan proses alur kita gitu ya Bu ya. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Febriadi sehingga Bapak Febriadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching gitu ya Ibu. Pertanyaan terakhir ya Ibu Denika sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Pak Febriadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses IRTA sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Demikian Bu. Baik ya Bu ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ya Bu ya.
Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ibu. Saya tutup dengan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang Ibu Farida. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah siang Pak. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik sekali hari ini, Bu. Hari ini, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita pakai hari ini. Nah, Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence ya Pak ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kemudian pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baiklah Ibu, demikian dulu Ibu kegiatan pra observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik. Selamat siang Ibu Denika, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, puji Tuhan, sehat Bu. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan ya kepada saya. Iya Bu, benar sekali. Saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu. Ini terkait guru-guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu ya. Baru penyampaian materi masih sering menggunakan ceramah saja. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin canggih kan Bu. Teknologi juga semakin pesat. Tapi guru-guru masih mengalami perubahan Bu. Masih mengandalkan ceramah saja. Jadi pembelajarannya masih kurang variatif Bu. Oke, baik. Berarti saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahannya yang Ibu Denika rasakan itu bahwa di sekolah Ibu itu guru-gurunya masih kurang variatif gitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Kurang bervariatif baik dari medianya dan metode pembelajarannya Bu. Yang masih metode lama sih Bu. Oh. Nah, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Denika? Begini loh Bu, dari percakapan kita hari ini saya ingin adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oh, berarti tujuannya itu ya ingin pembaharuan ya Bu ya. Oke. Terus apa yang Ibu harapkan gitu perubahan dalam pembelajaran? Nah, perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu lihat gitu di sekolah Ibu? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya Bu dan medianya. Tentunya yang harus bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Canva, Wisi, atau membuat PTT kali ya Bu ya. Nah itu ya. juga sudah lebih baik Bu daripada mengandalkan metode ceramah tanpa media apapun. Jadi supaya pembelajaran kita itu
itu bervariatif loh Bu. Oke. Nah, dari yang Ibu Denika sampaikan, dengan menggunakan metode bervariatif itu kan ada kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu tuh sekarang itu berada di level yang keberapa? Sepertinya masih di level 5 Bu. Karena kan sekolah itu masih ada guru-guru senior. Sehingga untuk di level tinggi itu agak sulit sih Bu. Oh baik, di level 5 ya menurut Ibu ya. Nah, sekarang di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pelajaran yang lebih bervariatif menurut Ibu? Kalau bisa ditingkatkan sih Bu, di level 7 mungkin ya Bu ya, udah lebih baik ya. Oh, level 7. Nah, karena untuk di level yang lebih tinggi itu agak sulit Bu, mengingat guru-guru senior loh Bu. Jadi kalau dari level 5 ke 7 masih bisa lah Bu dilakukan perubahan. Oh, oke baik. Dari level 5 ke 7 ya Bu ya, naik 2 tingkat. Nah, menurut Ibu, usaha apa yang akan Ibu Denika lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Saya masih berpikir ya Bu, tindakan apa ya yang harus saya lakukan. Tapi bisa semacam kegiatan pendampingan individu kali ya Bu ya, antara saya dengan rekan guru, dengan cara face to face Bu, tapi secara bergantian Bu. Oh gitu. Nah, apakah Bu Denika akan sekarang kan yang Ibu sampaikan tadi kan berarti Ibu ingin pendampingan gitu ya Ibu ya. Selain itu ada nggak strategi lain yang bisa diterapkan di sekolah Ibu sehingga teman-teman Ibu itu ya, teman-teman guru Ibu itu bisa nyaman dengan penyampaian dari Ibu Denika? Kalau tidak pendampingan dari saya coba konsultasi dengan kepala sekolah dulu ya Bu ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop ya Bu ya. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran agar media-media pembelajaran lebih bervariatif Bu. Oke, dari rencana yang sudah Ibu Denika sampaikan tadi kan, itu kan ada 2. Menurut Bu Denika, yang mana yang lebih bisa cepat terrealisasi gitu? Sepertinya Bu, pendampingan individu kali ya Bu ya. Nah, karena kalau workshop Bu perlu persiapan, dan persiapannya harus matang kan Bu. Iya. Perlu waktu lama lagi Bu, biaya juga itu Bu. Baru narasumber yang kompeten kan perlu yang dicari ya kan Bu ya. Nah, jadi lebih nyamannya saat ini saya rasa pendampingan individu Bu. Oh, berarti yang lebih cepat terrealisasi yang pendampingan individu ya Bu ya. Oke. Kira-kira di pendampingan individu ini Ibu Denika memerlukan bantuan siapa untuk melaksanakannya? Ada sih Bu, saya meminta bantuan rekan guru yang ahli Bu di bidang IT dan metode pembelajaran yang aktif, misalnya ada Ibu Tuti Bu dan juga ada Pak Agung. Oh iya. Berarti Bu Denika melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Bu Denika ya. Nah, kapan kegiatan ini akan Bu Denika lakukan? Kalau bisa secepatnya Bu, minggu depan nanti saya akan coba lakukan Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan saya dan saya melakukan kegiatan itu ya Bu ya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari bicaraan kita yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang menurut Ibu yang sudah Ibu dapatkan atas diskusi ini? Yang saya dapatkan gambaran bagaimana cara perubahan di sekolah saya ya Bu ya. Saya akan melakukan pendampingan individu, kemudian saya juga minta guru yang ahli IT untuk saya manfaatkan keahliannya Bu dalam pemanfaatan media pembelajaran. Berarti sudah ada gambarannya ya Bu Denika ya. Bagaimana saudara menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif itu udah terlihat ya Bu ya gambarannya ya Bu ya. Oke, baik, saya tunggu ya Ibu setelah Ibu
Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Saya udah nggak sabar nih Bu, pingin mendengar cerita-cerita Ibu lagi nanti ya setelah kegiatan itu sudah Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Nah, saya rasa percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan semoga bisa sukses ke depannya ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah saya. Ya, sama-sama Ibu Denika. Saya berharap nanti kita bisa berjumpa kembali untuk berbincang-bincang di lain waktu ya Ibu ya. Begitu saja. Selamat siang Bu Denika. Selamat siang Ibu. Baik Bu Farida, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Denika. Sebelum penutupan Ibu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pasca observasi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Pak ya, baik itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat mengalihkan coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Denika, sehingga Ibu Denika dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ibu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kalau saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memperdalam ya, lebih memahami lagi alur Tirta ya Pak ya, proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baik Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik, lebih maksimal lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Pak.